Selamat datang di dunia mitologi Romawi. Kali ini kita akan menyelami kisah Pluto, dewa dunia bawah yang menguasai alam kematian dan kekayaan tersembunyi di dalam bumi. Dari asal-usulnya hingga perannya dalam siklus hidup dan mati, mari kita telusuri legenda sang penguasa dunia bawah yang penuh misteri dan kekuatan. Pluto adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Romawi yang menguasai dunia bawah, tempat jiwa-jiwa orang mati bersemayam. Ia adalah saudara Jupiter dan Neptunus, yang bersama-sama membagi alam semesta menjadi langit, laut, dan dunia bawah. Nama Pluto berasal dari bahasa Yunani Plautos yang berarti kekayaan, karena ia juga dianggap dewa kekayaan yang menguasai emas, berlian, dan batu mulia yang berasal dari dalam bumi. Dalam mitologi, Pluto sering disamakan dengan Hades dari mitologi Yunani. Namun di Romawi, ia memiliki karakteristik unik yang mencerminkan pandangan Romawi tentang kematian dan kehidupan setelah mati. Pluto bukan hanya dewa kematian, tetapi juga simbol kesuburan dan kelahiran kembali, karena dunia bawah dianggap sebagai sumber kehidupan baru melalui siklus alam. Ia sering disebut dengan julukan seperti Dis Pater atau Orcus, yang juga berkaitan dengan dunia bawah dan kekayaan. Pluto dikenal sebagai sosok yang kejam dan tidak ramah terhadap manusia, namun ia juga adil dalam menjalankan tugasnya sebagai penguasa dunia bawah. Ia menjaga agar jiwa-jiwa yang sudah meninggal tidak kembali ke dunia hidup dan mengatur hukum-hukum kematian. Pluto tinggal di istana bawah tanah yang megah, dikelilingi oleh sungai-sungai seperti Styx dan Acheron yang membatasi dunia bawah dengan dunia manusia. Sebagai dewa dunia bawah, Pluto memiliki istri bernama Proserpina, putri Dewi Pertanian Ceres. Kisah penculikan Proserpina oleh Pluto menjadi salah satu mitos paling terkenal yang menjelaskan pergantian musim di bumi. Hubungan Pluto dan Proserpina menggambarkan keterkaitan antara kematian dan kehidupan, serta siklus alam yang terus berulang. Pluto juga dianggap sebagai penjaga harta karun tersembunyi di dalam bumi yang meliputi logam mulia dan hasil bumi. Oleh karena itu, ia tidak hanya ditakuti sebagai dewa kematian, tetapi juga dihormati sebagai dewa kekayaan dan kesuburan. Peran ganda ini membuat Pluto menjadi sosok yang kompleks dan sangat penting dalam mitologi Romawi. Dunia bawah dalam mitologi Romawi adalah tempat jiwa-jiwa orang mati bersemayam setelah meninggalkan dunia hidup. Pluto memerintah dunia bawah dari istana megah yang terletak jauh di bawah permukaan bumi. Istana ini dikelilingi oleh sungai-sungai mistis seperti Styx, Lesse, dan Acheron yang menjadi batas antara dunia manusia dan dunia kematian. Istana Pluto dipenuhi dengan kemegahan dan misteri, dihiasi batu mulia dan emas yang bersinar dalam kegelapan. Di sana, Pluto mengatur hukum-hukum kematian dan mengawasi jiwa-jiwa yang datang ke dunia bawah. Ia dibantu oleh makhluk-makhluk seperti Charon, sang pengayuh perahu yang mengantar jiwa menyeberangi sungai Styx, serta para penjaga dunia bawah yang menjaga ketertiban. Dunia bawah bukan hanya tempat hukuman bagi jiwa-jiwa yang berdosa, tetapi juga tempat peristirahatan bagi jiwa-jiwa yang telah menjalani kehidupan dengan benar. Pluto menjalankan perannya dengan adil, memastikan bahwa setiap jiwa mendapatkan tempat yang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Konsep ini mencerminkan pandangan Romawi tentang keadilan dan moralitas setelah kematian. Selain itu, dunia bawah juga dianggap sebagai sumber kekayaan dan kesuburan. Tanah di atas dunia bawah subur karena nutrisi yang berasal dari pembusukan dan siklus alam. Oleh karena itu, Pluto juga dihormati sebagai dewa kesuburan dan kekayaan bumi. Istana dan dunia bawahnya menjadi simbol kekuatan alam yang tersembunyi namun sangat vital. Dalam berbagai ritual dan upacara, orang Romawi berdoa kepada Pluto untuk menjaga jiwa orang mati dan melindungi mereka dari roh jahat. Mereka juga memohon agar Pluto memberikan kekayaan dan kesuburan bagi kehidupan di dunia. Dunia bawah Pluto menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual dan budaya Romawi. Salah satu mitos paling terkenal tentang Pluto adalah penculikan Proserpina, putri Dewi Pertanian Ceres. Pluto jatuh cinta pada Proserpina dan menculiknya ke dunia bawah untuk dijadikan istrinya. Penculikan ini menyebabkan kesedihan mendalam bagi Ceres yang kehilangan anaknya. Karena kesedihan itu, Ceres menolak membuat tanaman tumbuh di bumi, sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan. Jupiter kemudian turun tangan dan memerintahkan Pluto untuk mengembalikan Proserpina ke dunia atas. Namun,
Karena Proserpina telah memakan biji delima di dunia bawah, ia harus kembali ke Pluto selama 6 bulan setiap tahun. Selama 6 bulan itu, bumi mengalami musim dingin dan tanaman tidak tumbuh. Ketika Proserpina kembali ke dunia atas, bumi kembali subur dan musim semi tiba. Kisah ini melambangkan siklus hidup dan mati, serta pergantian musim yang penting bagi masyarakat agraris Romawi. Pluto sebagai penguasa dunia bawah dan Proserpina sebagai dewi kesuburan menjadi simbol keseimbangan alam. Mitologi ini mengajarkan bahwa kematian dan kehidupan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan Pluto yang mampu mencintai dan merasakan emosi. Hubungan Pluto dan Proserpina menjadi salah satu kisah cinta mitologis yang paling dikenal. Mereka melambangkan perpaduan antara kekuatan dan kelembutan dalam dunia bawah. Cerita penculikan ini sering diilustrasikan dalam seni dan sastra Romawi, menjadi inspirasi bagi banyak karya seni klasik hingga modern. Kisah ini tetap hidup sebagai simbol penting dalam budaya dan mitologi Romawi. Pluto tidak hanya dikenal sebagai penguasa dunia bawah dan kematian, tetapi juga sebagai dewa kekayaan. Ia menguasai semua harta karun yang tersembunyi di dalam bumi, seperti emas, perak, berlian, dan batu mulia lainnya. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai yang kaya atau Dispater, yang berarti bapak kekayaan. Kekayaan Pluto melambangkan kekuatan alam yang tersembunyi dan vital bagi kehidupan manusia. Tanah yang subur dan hasil bumi berasal dari dunia bawah yang ia kuasai. Pluto dianggap memberikan kesuburan dan kemakmuran melalui kekayaan yang tersembunyi di dalam tanah. Hal ini membuatnya dihormati tidak hanya sebagai dewa kematian, tetapi juga sebagai pelindung kekayaan dan kesuburan. Dalam berbagai ritual, orang Romawi memohon kepada Pluto agar memberikan hasil bumi yang melimpah dan melindungi harta mereka. Ia juga dipercaya menjaga perbatasan antara dunia hidup dan mati, sehingga kekayaan yang dimilikinya juga terkait dengan siklus kehidupan dan kematian. Pluto menjadi simbol dualitas antara kematian dan kehidupan baru. Pluto sering digambarkan memegang tongkat kerajaan dan dikelilingi oleh simbol kekayaan seperti emas dan batu mulia. Ia juga diasosiasikan dengan anjing berkepala 3, Cerberus, yang menjaga gerbang dunia bawah. Simbol-simbol ini memperkuat citra Pluto sebagai dewa yang kuat dan berkuasa. Kekayaan Pluto mengajarkan bahwa sumber kehidupan dan kematian berasal dari satu sumber yang sama, yaitu bumi dan dunia bawah. Mitologi ini mengajarkan penghormatan terhadap alam dan siklus kehidupan yang abadi. Pluto memegang peranan penting dalam siklus kehidupan dan kematian dalam mitologi Romawi. Ia mengatur perjalanan jiwa dari dunia hidup ke dunia bawah, memastikan bahwa setiap jiwa mendapatkan tempat yang sesuai dengan perbuatannya. Pluto dianggap sebagai hakim yang adil, meskipun ia dikenal keras dan tidak ramah. Sebagai penguasa dunia bawah, Pluto menjaga agar dunia kematian tetap terpisah dari dunia hidup. Ia melarang jiwa-jiwa kembali ke dunia manusia, menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Pluto juga mengatur hukuman bagi jiwa-jiwa yang melakukan dosa berat, sesuai dengan hukum alam dan moralitas Romawi. Namun, Pluto bukan hanya simbol kematian, melainkan juga kelahiran kembali. Dunia bawah dianggap sebagai tempat di mana kehidupan baru dimulai melalui siklus alam. Pluto menjadi lambang bahwa kematian bukan akhir, melainkan bagian dari proses kehidupan yang berkelanjutan. Dalam berbagai upacara kematian, orang Romawi memohon perlindungan Pluto agar jiwa orang yang meninggal diterima dengan baik di dunia bawah. Pluto juga dihormati sebagai pelindung keluarga dan leluhur yang telah meninggal. Peranannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan spiritual masyarakat. Pluto mengajarkan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan yang harus diterima dengan bijaksana. Ia menjadi simbol kekuatan alam yang mengatur kehidupan dan kematian secara adil dan harmonis. Dunia bawah yang dikuasai Pluto adalah kerajaan gelap tempat jiwa-jiwa orang mati bersemayam. Dunia ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti Padang Elysium bagi jiwa mulia, Tartarus untuk yang dihukum, dan Padang Asphodel bagi jiwa biasa. Pluto memerintah dengan adil, menjaga agar jiwa tidak kembali ke dunia hidup dan mengatur nasib mereka sesuai perbuatan semasa hidup. Di pintu gerbang dunia bawah, terdapat Cerberus, anjing berkepala 3 yang menjaga agar jiwa tidak melarikan diri.
Selain itu, ada para Furies yang menghukum jiwa berdosa dan para hakim dunia bawah seperti Minas, Radamanthus, dan Iekes yang menentukan nasib akhir jiwa. Karen, sang pengayuh perahu, mengantar jiwa menyeberangi sungai Styx dengan syarat mereka membayar upah. Makhluk-makhluk ini menambah aura misteri dan ketakutan terhadap dunia bawah yang dikuasai Pluto. Namun, Pluto sendiri digambarkan sebagai penguasa yang adil dan tidak sekejam yang sering dibayangkan. Ia menjalankan tugasnya sesuai hukum alam dan moralitas, menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Dunia bawah bukan hanya tempat hukuman, tapi juga tempat peristirahatan dan kelahiran kembali. Pluto mengatur siklus ini dengan bijaksana, memastikan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Konsep ini penting dalam budaya Romawi karena mengajarkan tentang keadilan dan siklus kehidupan. Pluto dan dunia bawahnya menjadi simbol kekuatan alam yang tersembunyi dan tak terelakkan. Mereka mengingatkan manusia akan batas hidup dan pentingnya menjalani kehidupan dengan benar. Mitologi ini memperkaya pandangan Romawi tentang kehidupan dan kematian. Pluto jatuh cinta pada Proserpina, putri Dewi Pertanian Ceres, dan menculiknya ke dunia bawah untuk dijadikan istrinya. Ceres sangat sedih kehilangan anaknya sehingga menolak membuat tanaman tumbuh, menyebabkan bumi menjadi tandus dan manusia menderita kelaparan. Akhirnya, Jupiter memerintahkan Pluto mengembalikan Proserpina ke bumi. Namun, karena Proserpina telah memakan 6 biji delima di dunia bawah, ia harus menghabiskan 6 bulan setiap tahun bersama Pluto dan 6 bulan bersama ibunya. Saat Proserpina bersama Pluto, bumi mengalami musim dingin dan tanaman tidak tumbuh. Ketika ia kembali ke bumi, musim semi dan panen kembali subur. Kisah ini melambangkan siklus hidup dan mati serta pergantian musim yang sangat penting bagi masyarakat agraris Romawi. Pluto dan Proserpina menjadi simbol keseimbangan antara kematian dan kehidupan, serta kelahiran kembali. Mitologi ini mengajarkan bahwa kematian adalah bagian alami dari siklus alam. Selain itu, cerita ini menunjukkan sisi kemanusiaan Pluto yang mampu mencintai dan merasakan emosi. Hubungan Pluto dan Proserpina menjadi salah satu kisah cinta mitologis yang paling terkenal dan sering diabadikan dalam seni dan sastra. Mereka melambangkan perpaduan antara kekuatan dan kelembutan. Cerita penculikan ini tetap hidup sebagai simbol penting dalam budaya Romawi dan menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan sastra klasik hingga modern. Selain sebagai penguasa dunia bawah, Pluto juga dikenal sebagai dewa kekayaan karena menguasai semua harta karun yang tersembunyi di dalam bumi. Emas, perak, berlian, dan batu mulia lainnya berasal dari dalam tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Kekayaan Pluto melambangkan kekuatan alam yang tersembunyi dan vital bagi kehidupan manusia. Tanah yang subur dan hasil bumi berasal dari dunia bawah yang ia kuasai. Pluto dihormati tidak hanya sebagai dewa kematian, tetapi juga sebagai pelindung kekayaan dan kesuburan. Orang Romawi sering memohon kepada Pluto agar memberikan hasil bumi yang melimpah dan melindungi harta mereka. Ia juga dipercaya menjaga perbatasan antara dunia hidup dan mati, sehingga kekayaan yang dimilikinya juga terkait dengan siklus kehidupan dan kematian. Pluto menjadi simbol dualitas antara kematian dan kehidupan baru. Dalam seni, Pluto sering digambarkan memegang tongkat kerajaan dan dikelilingi oleh simbol kekayaan seperti emas dan batu mulia. Anjing berkepala 3, Cerberus, juga menjadi simbol yang melekat padanya. Simbol-simbol ini memperkuat citra Pluto sebagai dewa yang kuat dan berkuasa. Kisah Pluto sebagai dewa kekayaan mengajarkan bahwa sumber kehidupan dan kematian berasal dari satu sumber yang sama, yaitu bumi dan dunia bawah. Mitologi ini mengajarkan penghormatan terhadap alam dan siklus kehidupan yang abadi. Pluto sering digambarkan dalam seni Romawi sebagai pria berjanggut dengan tubuh kekar, memegang trisula atau tongkat kerajaan, dan dikelilingi makhluk dunia bawah. Patung, mosaik, dan lukisan dinding yang menampilkan Pluto banyak ditemukan di villa, kuil, dan pemandian umum. Dalam sastra, kisah Pluto muncul dalam karya-karya seperti puisi Ovid dan epik Virgil. Penggambaran Pluto menonjolkan kekuatan, kemegahan, dan misteri dunia bawah. Simbol-simbol seperti Cerberus dan Proserpina sering muncul bersamanya. Seni dan sastra ini membantu menjaga warisan mitologi Pluto tetap hidup dan menginspirasi banyak generasi.
Simbol Pluto seperti tongkat kerajaan dan anjing berkepala 3 juga sering digunakan sebagai ornamen dan jimat pelindung. Masyarakat Romawi percaya bahwa menghormati Pluto membawa keselamatan dan keberuntungan di dunia bawah. Seni yang menggambarkan Pluto menginspirasi seniman modern hingga kini. Pengaruh Pluto dalam seni dan sastra menunjukkan bagaimana mitologi menjadi bagian identitas budaya dan spiritual masyarakat Romawi. Pluto menjadi lambang kekuatan alam yang harus dihormati dan dijaga. Kisah-kisahnya tetap relevan dan menginspirasi hingga saat ini. Selain itu, seni yang menggambarkan Pluto sering digunakan dalam arsitektur dan dekorasi publik. Patung Pluto menghiasi taman dan pelabuhan sebagai simbol perlindungan dan kekuasaan. Mosaik dan lukisan dinding menjadi sumber inspirasi bagi pelajar dan seniman. Warisan Pluto tetap hidup hingga kini dalam seni, sastra, dan budaya populer. Namanya diabadikan sebagai planet kerdil Pluto, simbol kekuatan dan misteri dunia bawah. Banyak film, buku, dan permainan modern mengangkat tema dewa dunia bawah ini. Festival dan acara bertema kematian dan dunia bawah sering menampilkan sosok Pluto sebagai ikon utama. Pluto menjadi simbol penting bagi pelaut, petani, dan pecinta mitologi di seluruh dunia. Patung dan monumen Pluto ditemukan di berbagai kota sebagai penghormatan. Dalam pendidikan, kisah Pluto diajarkan sebagai bagian sejarah dan mitologi klasik. Warisan Pluto mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan siklus kehidupan. Melalui warisannya, Pluto mengajarkan nilai kekuatan, tanggung jawab, dan keadilan alam. Ia menjadi pengingat abadi bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan dan kekuatan yang harus dihormati. Kisah Pluto terus mengalir dalam budaya manusia, menginspirasi dan memikat hati banyak orang. Warisan Pluto juga terlihat dalam berbagai simbol dan lambang di dunia modern. Banyak organisasi dan karya seni menggunakan simbol Pluto sebagai tanda misteri dan kekuatan. Pluto tetap menjadi ikon yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, mitos dan realitas. Terima kasih telah menyelami dunia misterius Pluto, dewa dunia bawah Romawi yang penuh kekuatan dan rahasia. Dari asal-usulnya, kisah cinta dengan Proserpina, hingga perannya sebagai penguasa kekayaan tersembunyi di dalam bumi, Pluto mengajarkan kita tentang keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Semoga kisah ini menginspirasi dan menambah wawasan Anda tentang mitologi Romawi yang kaya dan penuh makna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar legenda Pluto tetap hidup dan dikenal oleh banyak orang. Sampai jumpa di petualangan mitologi berikutnya.